Halo teman-teman, selamat siang. Semoga tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa. Oh iya, kita sharing-sharing yuk ini nih tentang konseling multikultural. Soalnya aku pengen tahu dan pengen nambah pemahaman terkait dari konseling multikultural. Kalau dari aku sendiri itu sepengetahuanku, konseling multikultural sendiri itu merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan salah satu praktek konseling tertentu, di mana pada dasarnya bertujuan untuk mencari dan memperoleh pemahaman mengenai bagaimana sebuah kebudayaan tertentu dan identitas seseorang dapat mempengaruhi kesehatan mental suatu individu. Nah, aku cuma pahamnya tentang pengertiannya. Mungkin dari teman-teman sekalian bisa menambahkan atau ada pendapat-pendapat lain nih terkait konseling multikultural. Mau menambahkan sih tadi yang udah dijelaskan sama Jenny tuh, ngelihat dari bagaimana faktor-faktor yang udah disebutkan tadi, kayak mengenai bagaimana sebuah kebudayaan tertentu sama identitas itu dapat mempengaruhi kesehatan mental individu. Nah, selain itu juga dapat mempengaruhi hubungan seorang konseli dengan konseling yang akan dilakukan oleh konselor sendiri. Nah, konseling multikultural sendiri menekankan kesensitifan terhadap berbagai fungsi budaya dan interaksi, juga kepedulian terhadap pengalaman budaya orang lain. Nah, tadi kan Jenny sama Melanie udah bahas tentang konseling multikultural. Nah, di situ pasti berkaitan dengan lintas budaya kan. Nah, di sini aku mau sedikit bahas tentang pemahaman keberagaman budaya dan identitas. Nah, aku mau sedikit bahas tentang poin pentingnya. Yang pertama itu ada konseling multikultural melibatkan pengetahuan konselor tentang perbedaan budaya dan persepsi individu. Nah, yang kedua itu ada konseling multikultural juga memerlukan pemahaman tentang bagaimana perubahan budaya dan sosial mempengaruhi individu. Nah, yang selanjutnya mungkin ada yang tahu. Itu ada juga poin yang menjelaskan tentang konselor dan klien yang membawa berbagai variabel budaya ke terapi, termasuk usia, jenis kelamin, orientasi seksual, pendidikan, kecacatan, agama, latar belakang etnis, dan status sosial ekonomi. Terus ada juga poin yang selanjutnya tuh ada konselor yang kompeten secara multikultural yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dari keragaman budaya. Nah, itu tuh melibatkan intervensi yang akurat yang menghormati perbedaan budaya. Terus ada juga konseling multikultural itu melibatkan konselor dan klien dari budaya yang berbeda. Kayak ini tuh memerlukan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya antara konselor dan klien. Oh, banyak ya ternyata. Apa sih pentingnya keberagaman budaya dan identitas dalam suatu konseling multikultural. Nah, gak jauh dari pembahasan itu, aku mau nambahin ya tentang pentingnya keterampilan konselor dalam bekerja sama dengan klien dari berbagai latar belakang budaya. Yang pertama tuh dalam era keberagaman dan globalisasi, yang dimana pengembangan kompetensi multikultural ini menjadi sangat penting sebagai kumpulan keterampilan adaptif yang berhasil dalam lingkungan seseorang. Terus, konselor yang efektif sangat diperlukan dalam masyarakat multikultural di abad ke-21 ini. Karena apa? Karena akan ada persaingan antara profesi untuk memenangkan kepercayaan dari publik. Kalau berbicara namanya budaya ya, nah budaya itu juga memainkan peran penting loh dalam membentuk yang namanya nilai, keyakinan, dan perilaku individu. Nah, tak kasih beberapa cara di mana budaya itu mempengaruhi yang namanya individu. Yang pertama tuh, setiap budaya tuh punya norma, nilai-nilai, keyakinan, sama praktik-praktik yang unik yang membentuk cara individu dalam budaya tersebut melihat dunia dan bertindak dalam lingkungannya. Terus,
tindakan dan keputusan dari individu itu sendiri dapat membentuk dan mengubah norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, individu juga dapat berperan sebagai agen perubahan budaya. Dengan apa? Dengan memperkenalkan ide-ide baru atau mengkritik aspek-aspek budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dia inginkan. Ada juga cara yang dimana budaya itu mempengaruhi individu, contohnya kebiasaan dalam suatu budaya. Secara alami membentuk sikap dan perilaku tertentu bagi anggota masyarakatnya. Misalnya, dalam masyarakat yang mendorong gotong royong, sikap itu dan perilaku itu akan menjadi norma bagi mereka yang suka gotong royong. Tapi sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih individualistik dan materialistik, sikap dan perilaku seperti gotong royong itu mungkin dianggap mubazir dan tidak tepat, seperti kayak dia merasa kayak buang-buang waktu, capek gitu. Nah, ini juga ada dampak kebudayaan dalam proses konseling, termasuk komunikasi, pemahaman masalah, dan strategi intervensi. Nah, untuk komunikasi itu ya, budaya mempengaruhi cara individu berkomunikasi dalam memahami pesan. Misalnya, dalam beberapa budaya, komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh itu dapat menjadi bagian penting dari komunikasi. Oleh karena itu, konselor perlu memahami dan menghargai cara komunikasi klien untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dan terima dengan baik gitu. Nah, yang dua itu ada pemahaman masalah. Itu budaya dapat mempengaruhi cara individu memahami dan menjelaskan masalah mereka. Misal, dalam beberapa budaya, masalah kesehatan mental mungkin tidak diakui atau dipahami dengan cara yang sama seperti dalam budaya lain. Oleh karena itu, konselor tuh perlu memahami konteks budaya klien untuk dapat memahami dan membantu mereka dengan cara yang paling efektif gitu. Untuk yang strategi intervensi sama kebudayaan itu aku kurang tahu. Kalau yang strategi intervensi ini contohnya gini, di beberapa budaya itu mungkin beberapa pendekatan yang secara langsung itu mungkin lebih disukai, tapi juga di budaya yang lain bisa aja pendekatan yang secara halus tuh bisa lebih efektif gitu. Jadi makanya tuh strategi intervensi itu perlu dipertimbangkan sama konselor biar tahu budaya mana yang lebih cocok untuk klien tersebut kayak gitu. Nah, kalau yang kebudayaan juga dapat mempengaruhi keberhasilan konseling itu juga benar, karena budaya dapat menentukan dan menemukan metode gitu atau cara buat memahami individu tertentu gitu. Makanya budaya akan memberikan petunjuk dalam program-program konseling nantinya gitu. Bahkan budaya itu juga dapat mempengaruhi teknik layanan konseling tergantung dari daerah asal atau daerah mungkin kelompok lah ini dengan ideologi yang berbeda kayak gitu. Jadi budaya itu sangat mempengaruhi kayak gitu. Nah, dari pembahasan yang udah kalian sampaikan tadi mengenai konseling multikultural itu sendiri, aku juga mau menambahkan. Jadi ada teori-teori pendukung konseling yang mempertimbangkan aspek-aspek kebudayaan juga. Contohnya itu kayak konseling feminis, kritis, sama postkolonial. Nah, kebetulan yang aku tahu itu cuman konseling feminis, dimana konseling ini itu berfokus pada peran gender dalam pengalaman psikologis. Teori ini tuh menekankan bagaimana pentingnya memahami dan mengakui pengalaman serta nilai-nilai seorang perempuan. Lalu seringkali melibatkan pemberdayaan klien perempuan dan membantu mereka mengatasi hambatan struktural dalam masyarakat. Nah, untuk kedua konseling selanjutnya yaitu kritis sama postkolonial, itu aku kurang paham. Mungkin teman-teman bisa nambahin. Oke, tadi berarti teori konseling dalam konseling feminis itu fokusnya ke dalam ini ya, peran gender sama pengalaman psikologis. Nah, kalau dari sepemahamanku terkait ini konseling kritis dan postkolonial. Nah, di konseling
kritis ini lebih menekankan dalam pentingnya memahami dan mengubah struktur sosial dan politik yang mempengaruhi klien. Di konseling ini seringkali melibatkan dalam membantu klien memahami dan menantang ketidakadilan sosial dan struktur kekuasaan. Kalau dari konseling postkolonial, nah di teori ini berfokus pada bagaimana sejarah kolonialisme dan imperialisme dalam mempengaruhi pengalaman individu dan kelompok. Nah, konseling postkolonial ini melibatkan membantu klien memahami dan mengatasi dampak sejarah kolonialisme pada identitas dan pengalaman mereka. Kalau tadi kan ini ya penjelasan terkait teori-teori konseling dalam multikultural. Kalau pendekatan konseling yang cocok dalam melaksanakan konseling multikultural, mungkin teman-teman ada yang tahu? Bisa dibantu sharing? Iya, ada pendekatan konseling yang mengintegrasi keberagaman budaya. Itu ada dua, ada pendekatan pluralistik sama transkultural. Nah, pendekatan pluralistik tuh aku taunya pendekatan ini tuh mengakui dan menghargai berbagai cara individu tentang memahami dan menjelaskan pengalaman mereka. Itu tuh mencangkup pemahaman bahwa tidak ada satu cara benar atau salah untuk memahami dunia. Juga berbagai perspektif dapat memberikan wawasan yang berharga gitu. Kalau pendekatan transkultural tuh aku belum terlalu paham sih. Kalau pendekatan transkultural itu ya pendekatan yang berfokus pada bagaimana budaya mempengaruhi pengalaman individu dan bagaimana pemahaman ini dapat digunakan untuk membantu klien. Itu tuh mencakup pemahaman tentang bagaimana budaya mempengaruhi identitas, nilai-nilai, dan perilaku individu. Terus ya Rek, kalau kita ngomongin tentang konseling multikultural ya, kan hubungannya sama kebudayaan, terus kayak budaya yang berbeda-beda gitu. Nah itu pasti gak luput dari yang namanya isu-isu, pasti ada lah isu-isu tentang konseling multikultural. Nah yang sempat aku baca-baca tuh ya ada stereotip, terus prasangka, sama diskriminasi dalam konteks konseling. Nah, kalau stereotip itu sendiri tuh pandangan umum atau gambaran yang melekat pada suatu kelompok orang atau individu berdasarkan atribut atau karakteristik yang diasumsikan. Nah, jadi stereotip ini sendiri tuh dapat mempengaruhi persepsi sama penilaian kita terhadap orang lain. Nah, selain itu juga dapat membatasi pemahaman yang lebih mendalam tentang individu tersebut. Nah, terus prasangka. Nah, maksudnya prasangka tuh ya sikap negatif atau penilaian yang tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor-faktor seperti kayak ras, agama, gender, atau etnis. Nah, prasangka sendiri dapat mempengaruhi interaksi sosial sama menghambat proses konseling yang efektif. Terakhir tuh diskriminasi. Nah, diskriminasi itu ya perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap individu. Juga bisa kelompok berdasarkan faktor kayak ras, agama, gender, atau etnis. Terus diskriminasi sendiri dapat menghambat akses ya ke layanan konseling itu tadi. Jadi konseling yang tadi itu jadi gak adil, terus bisa merugikan individu atau kelompok tertentu. Nah, ini kan konseling multikultural. Nah, konseling multikultural ini kan pasti bahas tentang perbedaan budaya kan. Nah, perbedaan budaya ini biasanya punya dampak yang cukup besar dalam pengalaman trauma, kesehatan mental, sama kebutuhan layanan konseling. Yang dimaksud sama pengalaman konseling, pengalaman trauma ini apa sih? Nah, itu budaya dapat mempengaruhi setiap orang atau setiap individu itu mengalami dan merespon traumanya. Terus di sini juga ada kesehatan mental. Nah, pengaruhnya apa sih? Nah, itu ya maksudnya budaya itu mempengaruhi persepsi dan pemahaman tentang kesehatan mental. Dan terakhir itu ada kebutuhan layanan konseling.
Nah, budaya itu mempengaruhi kebutuhan dan preferensi setiap orang terkait layanan konseling. Nah, itu kalau buat contohnya mungkin ada yang tahu dari 3 yang tadi aku bilang. Nah, kalau untuk contohnya sendiri nih di yang pengalaman trauma itu misalnya dalam beberapa budaya itu trauma kan dianggap sebagai pengalaman yang harus disembunyikan gitu kan. Ya, sementara di budaya lain individu mungkin lebih terbuka gitu untuk berbagi dan mencari dukungan. Nah, kalau untuk yang contoh yang kesehatan mental itu misalnya sama dalam beberapa budaya masalah kesehatan mental itu dianggap sebagai kelemahan atau kutukan. Sementara dalam budaya lain masalah ini dapat dilihat sebagai gangguan medis yang memerlukan perhatian profesional. Kalau untuk yang contoh yang di kebutuhan layanan konseling sendiri nggak ada ya, hanya saja pasti berdampak lah perihal perbedaan budaya ke dalam kebutuhan layanan konseling itu pasti berdampak, itu sih. Oh iya, di konseling multikultural tuh kan bahas yang tentang keberagaman budaya ya. Nah, aku mau sedikit bahas nih tentang keterbatasan dari model konseling tuh yang nggak memperhitungkan keberagaman budaya. Yang pertama tuh kurangnya relevansi. Maksudnya tuh model konseling yang tidak memperhitungkan yang namanya keberagaman budaya, jadi tidak relevan atau gak sesuai dengan pengalaman dan nilai-nilai budaya klien. Nah, ini tuh dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara metode konseling yang digunakan sama kebutuhan klien, sehingga yang mengurangi efektivitas intervensi konseling itu sendiri. Terus ada namanya tuh bias budaya. Nah, bias budaya ini maksudnya model konseling yang tidak memperhatikan keberagaman budaya dapat mengandung bias budaya yang tidak disadari. Nah, hal ini itu mengakibatkan penilaian yang tidak adil atau gak akurat terhadap klien dari budaya yang berbeda, serta mengabaikan faktor-faktor budaya yang mempengaruhi pengalaman dan masalah klien. Nah, jadi gak cuma itu aja, aku juga mau menambahkan ya mengenai keterbatasan dari model konseling yang tidak memperhitungkan keberagaman budaya. Misal, kurangnya keberagaman perspektif. Dalam model konseling yang tidak memperhitungkan keberagaman budaya mungkin hanya mengandalkan perspektif yang terbatas atau dominan dalam budaya tertentu. Nah, hal ini tuh dapat mengabaikan kekayaan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam budaya lain, serta pastinya nanti akan gagal untuk diakui dan menghormati keunikan setiap individu atau kelompok budaya masing-masing. Terus ada juga contohnya tuh stigma dan diskriminasi. Dalam model konseling yang tidak mempertimbangkan keberagaman budaya mungkin tidak mampu mengatasi stigma dan diskriminasi yang dialami oleh individu atau kelompok budaya tertentu. Nah, ini juga dapat menghambat klien dalam mencari bantuan konseling atau mengungkapkan pengalaman mereka secara terbuka karena takut akan stigma atau diskriminasi lebih lanjut. Kalau ngomongin tentang konseling multikultural nih ya, ini kan adalah salah satu kemampuan untuk mengakomodasi dan menghormati perbedaan budaya. Nah, kalau dalam praktek konselingnya, kemampuan untuk mengakomodasi ini juga melibatkan peningkatan kesadaran diri terhadap asumsi dan prasangka budaya yang dimiliki oleh konselor sendiri. Nah, dengan demikian konselor dapat terus belajar dan berkembang dalam hal kepekaan budaya. Nah, untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan klien dari berbagai latar belakang budaya nantinya, gitu. Keterampilan konseling multikultural tuh gak hanya yang sudah dijelaskan Hilal aja, yang apa dah tadi, kemampuan untuk mengakomodasi dan menghormati perbedaan budaya ya. Ya, setauku ada juga yang namanya keterampilan komunikasi lintas budaya, termasuk pendengar aktif sama reflektif. Nah, keterampilan komunikasi lintas budaya ini ya suatu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang dari budayanya yang berbeda gitu, yang dimana melibatkan pemahaman sama penghargaannya terhadap perbedaan budaya serta kemampuan untuk beradaptasi dengan gaya komunikasi yang berbeda. Sedangkan
Ada juga namanya pendengar aktif sama pendengar reflektif. Kalau pendengar aktif tuh kemampuan untuk benar-benar mendengarkan dan memahami gitu apa yang dikatakan oleh orang lain. Misal kayak melibatkan perhatian penuh pada pembicaraan, menghindari gangguan, dan menunjukkan minat dan empati terhadap apa yang mereka katakan gitu. Tapi pendengar reflektif nih aku kurang paham gitu. Mungkin kalian ada yang tahu. Oh iya Tik, aku sempat searching sama baca juga mengenai pendengar reflektif sendiri. Itu adalah suatu kemampuan yang dimana tujuannya untuk merespon dengan bijaksana dan mempertimbangkan apa yang telah dikatakan oleh pembicara. Nah, hal ini itu melibatkan mengungkapkan pemahaman dan penghargaan terhadap perspektif serta pengalaman orang lain, dan juga memberikan umpan yang konstruktif dan mendukung. Nah, kesimpulannya adalah bagi konselor, keterampilan komunikasi lintas budaya, terus pendengar aktif, dan pendengar reflektif ini sangat penting. Kenapa? Karena mereka memungkinkan konselor untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda, juga memahami dan menghargai perspektif mereka dan memberikan dukungan yang efektif dan relevan kayak gitu. Selain itu ya, keterampilan konseling multikultural sendiri itu ada penggunaan penilaian budaya yang sensitif dan relevan bagi konselor. Nah, penggunaan penilaian budaya yang sensitif dan relevan bagi konselor itu maksudnya tuh untuk memahami sama menghargai keberagaman budaya dalam proses konseling. Nah, ini tuh penting karena setiap individu memiliki latar belakang budaya yang berbeda, dan pengaruh budaya tersebut bisa mempengaruhi pemahaman sama pengalaman hidup seseorang. Nah, dengan menggunakan penilaian budaya yang sensitif, konselor sendiri itu dapat memahami bagaimana budaya seseorang mempengaruhi pandangan dunia, nilai-nilai, norma, sama harapan yang mereka miliki. Nah, dari penilaian ini sendiri itu membantu konselor untuk memahami konteks budaya klien, juga memberikan pelayanan yang lebih efektif nantinya dan relevan untuk konselor untuk si klien sendiri. Oh iya, aku mau menambahkan nih, selain itu, penilaian budaya yang sensitif juga membantu konselor untuk menghindari prasangka atau stereotipe yang mungkin muncul dalam proses konseling, di mana dengan memahami budaya klien secara lebih mendalam, konselor juga dapat menghindari kesalahan penafsiran dan memberikan dukungan yang lebih baik. Dalam praktek konseling juga, penilaian budaya yang sensitif dan relevan membantu konselor untuk menciptakan hubungan yang saling percaya dengan klien dengan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dan menghormati nilai dan keyakinan klien. Nah, ini juga membantu konselor untuk mengidentifikasi faktor-faktor budaya yang mungkin mempengaruhi masalah klien dan merumuskan intervensi yang lebih tepat. Kalau untuk pengembangan program konseling yang inklusif dan responsif itu terhadap keragaman budaya itu merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa layanan konseling dapat efektif dan relevan bagi individu dari berbagai latar belakang budaya. Itu ada beberapa pendekatan dan prinsipnya, tapi di sini aku cuman hanya tahu 2 saja yang dapat membantu dalam mengembangkan proses program konseling yang inklusif dan responsif terhadap keragaman budaya. Yang pertama tuh konseling multikultural. Nah, konseling ini melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Konselor harus memiliki kepekaan budaya, memahami diversitas budaya, dan memberikan perhatian pada perbedaan individual satu dan yang lainnya. Dalam proses konseling, konselor harus menghargai dan menghormati perbedaan budaya serta memahami pengaruh budaya terhadap persepsi dan pengalaman klien tersebut. Terus yang kedua itu pemahaman tentang konsep multikultural. Konselor ini harus memiliki pemahaman dan kesadaran tentang konsep multikultural itu sendiri. Terus mencakup pengakuan bahwa keragaman adalah keniscayaan dan bahwa setiap budaya memiliki kebenaran dan manfaat bagi penganutnya.
Terus pemahaman ini harus menjadi spirit dalam proses konseling tersebut. Mungkin dari yang lain ada yang tahu beberapa pendekatan dan prinsip lainnya. Oh iya, aku juga sedikit nambahin. Yang aku tahu itu ada itu lagi pelatihan keterampilan responsif kultural. Nah itu konselor tuh perlu mengembangkan keterampilan yang responsif secara kultural gitu. Ini tuh melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan sensitivitas terhadap perbedaan budaya, menghormati norma-norma budaya, dan mengatasi prasangka-prasangka yang budaya yang mungkin muncul gitu. Terus ada lagi itu pendidikan multikultural. Nah, pendidikan ini tuh tentang budaya, tradisi, dan pengalaman hidup orang lain dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif atau pemikiran orang yang beragam. Ini tuh membuka pikiran mereka, mengurangi prasangka, dan mempromosikan sikap terbuka dan inklusif terhadap perbedaan gitu. Yang terakhir itu ada pendidikan inklusif. Nah, di dalam konteks pendidikan, membangun lingkungan pembelajaran yang mendukung keberagaman budaya adalah kuncinya, yaitu salah satu contohnya itu mengakui nilai-nilai kearifan budaya dan menghormati perbedaan adalah bagian dari pendekatan inklusif. Itu yang aku tahu itu. Oh iya, setahunya aku ya agak hanya pengembangan program konseling yang inklusif dan responsif itu terhadap keragaman budaya itu ya. Nah, ada juga namanya kerjasama antara konselor kayak lembaga konseling dan komunitas dalam melayani populasi multikultural itu. Nah, setauku nih ya ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan. Nah, ada pelatihan dan peningkatan kompetensi konselor. Itu tuh lembaga konseling yang dapat bekerja sama dengan komunitas sama konselor untuk menyelenggarakan pelatihan atau workshop yang fokusnya sama pemahaman tentang multikulturalisme ini. Terus ya, kompetensi yang konselor dalam melayani populasi multikultural juga sama strategi yang efektif dalam menghadapi perbedaan budaya itu. Terus ada juga yang kedua, pengembangan program bimbingan dan konseling multikultural. Nah, itu tuh konselor yang dapat berkolaborasi dengan lembaga konseling sama komunitas juga untuk merancang program bimbingan dan konseling itu yang dimana memperhitungkan keberagaman budaya. Nah, program ini tuh ya mencangkup pendekatan multikultural, strategi komunikasi yang efektif, juga sama pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang berbeda gitu. Terus ada lagi yang lainnya sih, tapi kayak lupa aku. Mungkin ada yang tahu. Ada lagi contoh kerjasama itu salah satunya juga itu kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan. Jadi itu konselor atau lembaga konseling itu bisa berkolaborasi dalam penelitian dan pengembangan terkait multikulturalisme ini. Jadi ini tuh dapat mencakup studi tentang efektivitas layanan konseling multikultural, terus juga pengembangan model pendekatan sama juga evaluasi program yang udah ada itu. Terus juga tuh salah satunya lagi ada contoh kerjasama itu dengan pengembangan jaringan dan aliansi. Itu juga salah satu contohnya. Jadi tuh konselor dapat membangun jaringan dengan lembaga konseling atau komunitas itu untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman sama praktik dalam melayani populasi multikultural gitu. Itu sih.